Malam ulang tahun pernikahan kelima, suamiku melamar sahabatku di Paris. Sebagai hadiah, ku buat mereka jadi gelandangan tanpa uang sepeser pun. Namun, itu hanya permulaan. Permainan balas dendamku baru dimulai. Namaku Raya. Di usiaku yang ke-30, aku sudah memiliki segalanya yang diimpikan banyak wanita, karir yang sukses di bidang pemasaran digital, apartemen mewah di pusat kota Jakarta, dan seorang suami yang tampan dan mapan bernama Andi, bersama sahabat terbaikku, Sasha. Kami adalah trio yang tak terpisahkan, dua sahabat dan satu suami. Sebuah segitiga yang tampak sempurna. Sampai malam itu, saat duniaku yang sempurna hancur berkeping-keping, malam itu adalah malam peringatan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku sudah menyiapkan makan malam spesial, lengkap dengan lilin aromaterapi dan musik jazz kesukaan Andi. Namun, hingga pukul 8 malam, Andi belum juga pulang. Ia hanya mengirim pesan singkat, "Maaf, sayang. Ada meeting mendadak dengan klien dari Prancis. Mungkin agak larut, hatiku terasa berat, namun aku mencoba untuk tidak curiga. Ia memang sering bepergian untuk urusan pekerjaan, dan klien dari Prancis adalah salah satu proyek besar yang sudah ia kerjakan selama berbulan-bulan. Aku memilih untuk menyimpan makan malam itu, lalu pergi ke kamar kerja Andi untuk menyiapkan presentasinya besok. Di meja kerjanya yang rapi, aku menemukan sebuah amplop tebal yang tersembunyi di bawah tumpukan dokumen. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada sebuah tiket penerbangan ke Paris untuk 2 orang atas nama Andi dan Sasha, serta sebuah kotak bludru merah yang berisi cincin berlian yang berkilauan. Cincin itu bukan milikku. Bentuknya jauh lebih besar dan lebih rumit dari cincin pernikahan kami. Sebuah kartu kecil terselip di sampingnya dengan tulisan tangan yang kukenal untuk cinta sejatiku di Paris. J, kau tahu persis siapa J itu? Itu inisialku. Tapi kenapa ada 2 tiket? Aku sudah memeriksa ulang tiket penerbangan yang kudapatkan dari Andi untuk acara ulang tahun pernikahan kami. Dan itu hanya 1 tiket atas nama Andi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mengambil ponselku dan membuka akun media sosial. Foto-foto terbaru, Sasha memperlihatkan dirinya sedang berpose di depan Menara Eiffel. Keterangan fotonya berbunyi, "Sudah lama tidak ke Paris. Terima kasih atas kejutannya, my love." Aku merasa seperti ditikam. Bagaimana mungkin? Sasha, sahabatku sejak SMP wanita, yang selalu ada di sampingku di saat tersulit. Wanita yang kuceritakan semua rahasia dan impianku, bahkan tentang ketakutanku akan pengkhianatan. Dan Andi, pria yang kutemani sejak kami merintis bisnis dari nol. Pria yang berjanji akan menjagaku sampai akhir hayat. Kemarahanku tak bisa lagi dibendung. Namun, aku menyadari bahwa emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Aku butuh rencana. Bukan hanya sekadar balas dendam, tetapi sebuah kehancuran total yang akan mereka kenang seumur hidup mereka. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menghubungi adikku, seorang konsultan keuangan yang sangat kompeten, dan memintanya untuk membantuku mentransfer semua aset penting ke rekening yang aman atas nama adiknya. Aku juga meminta dia mengganti semua kata sandi penting yang terkait dengan rekening bank dan akun bisnis. Selama proses itu, aku menemukan beberapa dokumen aneh tentang bisnis baru Andi di Prancis. Ada beberapa perjanjian kontrak dengan nama-nama yang tidak kukenal dan beberapa transfer dana yang tidak masuk akal. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang terkait dengan bisnis. Aku memutuskan untuk merahasiakan penemuan ini, pura-pura tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, seperti tidak terjadi apa-apa, aku menelpon Andi. "Bagaimana meetingmu?" "Berjalan lancar," tanyaku dengan suara yang tenang, menahan semua emosi. "Oh, iya, lancar sekali, sayang," jawabnya riang. "Aku janji akan pulang secepatnya." "Ada kejutan untukmu," aku tersenyum miris. "Aku juga punya kejutan untukmu, Andi, kejutan yang akan kau ingat seumur hidupmu." Tentu saja, aku tidak mengatakannya. Aku hanya menyimpan kata-kata itu di dalam hati. Sambil berbicara dengannya,
Aku kembali menatap tiket pesawat itu, hati yang hancur, namun pikiran yang dingin dan terencana. Balas dendamku baru saja dimulai. Setelah menutup telepon dari Andi, aku berjalan ke balkon, mencoba menenangkan hati yang terasa sesak. Langit malam tampak begitu indah, penuh bintang, tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa selain kekosongan. Kejutan yang ia janjikan. Aku tahu persis kejutan itu. Ia akan kembali dari Paris dengan cerita manis tentang suksesnya negosiasi bisnis dan mungkin membawakan oleh-oleh mahal untuk menutupi kebohongannya. Ia tidak tahu, aku sudah membaca naskah ini jauh sebelum ia berangkat. Tepat saat pesawatnya dijadwalkan terbang ke Prancis, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari akun Instagramku. Itu dari Sasha, sebuah story baru. Video singkat yang menunjukkan pemandangan dari jendela pesawat, memperlihatkan sayap pesawat dan awan-awan putih. Kamera kemudian beralih ke kursi di sebelahnya, di mana Andi terlihat sedang membaca buku dengan santai. Sasha menyentuh lengan Andi, dan Andi menoleh ke arahnya sambil tersenyum. Senyum yang biasanya ia berikan padaku. Di video itu, Sasha menuliskan, "Paris here welcome, my partner in crime." Napas saya terhenti. Dadaku terasa sakit, seperti ada ribuan jarum yang menusuk. Bukan hanya pengkhianatan, tetapi juga penghinaan. Mereka begitu berani memamerkan kebersamaan mereka, seolah tidak peduli jika ada yang melihat. Air mataku akhirnya tumpah, namun tidak lama. Aku biarkan kesedihan itu membanjiri sebentar, lalu dengan cepat aku mengeringkannya. Perasaanku kini bukan lagi sedih, tapi marah. Kini, rencana yang sudah kubuat di malam hari harus segera dieksekusi. Tanpa ragu, aku mengambil ponselku dan menelepon bank. Aku berbicara dengan manajer bank, menjelaskan bahwa kartu kredit utama suamiku, Andi, telah hilang dan semua kartu cadangannya harus diblokir. Aku menggunakan alasan keamanan untuk memblokir semua akun, termasuk rekening bisnis yang terhubung. Panggilan itu berlangsung selama 15 menit dan di setiap detik, aku membayangkan wajah Andi yang panik ketika kartunya ditolak. Pekerjaan ini tidak terlalu sulit, berkat rencanaku di malam sebelumnya yang membuatku memiliki kendali penuh atas semua aset. Aku bahkan telah memindahkan aset utama dan dana darurat ke rekening yang sudah kuamankan. Semua kartu yang dipegang Andi sekarang tidak berguna. Ia akan sampai di Paris dengan saku kosong setelah selesai dengan urusan bank. Aku menelepon salah satu rekan Andi, Dika, yang juga tinggal di Paris. Pria itu selalu terlihat mencurigakan, dan aku memiliki firasat ia adalah bagian dari masalah ini. "Dika, apa kabarmu?" Tanyaku dengan suara ramah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Luar biasa. Raya, ada apa?" Jawab Dika. Terdengar sedikit terkejut aku menelponnya. "Aku cuma mau minta tolong kecil. Andi bilang dia akan menghubungimu untuk beberapa urusan bisnis di sana. Dia akan minta bantuanmu untuk uang atau semacamnya. Jangan kasih dia uang sepeser pun. Aku mau melihat apakah dia bisa bertahan di Paris tanpa aku," kataku, mengubah nada suaraku menjadi dingin dan serius. Dika terdiam sejenak. "Raya, ada apa ini? Kalian bertengkar?" "Tidak, kami baik-baik saja," jawabku, berbohong. "Ini hanya tes kecil untuknya. Dan juga untukmu. Jika kau membantunya, berarti kau tidak setia padaku. Dan aku tidak suka orang yang tidak setia. Kau tahu, kan?" "Tentu, Raya. Aku tidak akan membantunya," kata Dika, suaranya kini terdengar cemas. Aku tersenyum puas. Dika adalah orang yang serakah, ia akan melakukan apapun untuk menjaga hubungan bisnisnya denganku yang jauh lebih penting daripada hubungannya dengan Andi. Pekerjaanku selesai. Aku sudah memblokir akses ke semua uang Andi dan aku telah memastikan ia tidak akan mendapatkan bantuan dari teman-temannya di sana. Kini, yang harus kulakukan hanyalah menunggu. Menunggu telepon panik dari Andi, menunggu pesannya yang putus asa, dan menikmati penderitaan yang akan datang. Aku mengambil segelas air dingin dan berjalan kembali ke sofa. Aku memutar musik yang menenangkan dan duduk di sana, merenungkan betapa rapuhnya kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan.
Sekarang, giliranku untuk memegang kendali. Permainan baru saja dimulai, suara telepon di meja samping tempat tidur membangunkanku dari tidur singkat yang gelisah. Layar ponsel menunjukkan nama yang sangat kukenal, Andi. Aku sengaja membiarkannya berdering beberapa kali sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo, sayang. Aku di Paris. Ada masalah besar. Suara Andi terdengar panik dan tidak setenang biasanya. Kartuku semua ditolak. ATM, kartu kredit, semuanya. Apa yang terjadi? Aku menarik napas panjang, berpura-pura terkejut. Apa? Ditoda. Jangan bercanda. Andi, ulang tahun pernikahan kita, dan kau sudah membuat lelucon? Aku tidak bercanda. Aku sedang di restoran, dan mereka menolak semua kartu. Kami tidak punya uang sepeser pun. Aku tidak tahu harus bagaimana. Suaranya mulai putus asa. Aku sudah mencoba menghubungi bank, tapi mereka bilang semua kartu diblokir karena ada aktivitas yang mencurigakan. Aku tersenyum puas. Oh ya, coba saja hubungi teman-temanmu di sana. Dika mungkin bisa membantu. Aku sudah mencoba. Tapi Dika juga tidak mengangkat teleponku. Kenapa semua orang memblokirku? Oh, teriaknya frustasi. Raya, kumohon, tolong transfer uang. Aku dan Sasha benar-benar terjebak. Terdengar suara Sasha di latar belakang. Andi, ayo kita pergi dari sini. Mereka menatap kita. Sasha, kenapa dia bersamamu? Aku menanyainya dengan suara dingin dan tajam. Bukankah dia harusnya ada di Jakarta? Raya, dengarkan aku. Ini bukan saatnya tentu saja. Ini adalah saat yang sangat tepat, potongku. Kau menipuku, Andi, kau dan sahabatku. Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau pergi ke Paris bersamanya. Aku melihat tiket pesawat dan cincin itu. Dan sekarang, kau terjebak di sana, ada keheningan di ujung telepon. Andi tidak bisa menyangkal lagi. Raya, aku bisa jelaskan, tidak perlu. Kalian sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Sekarang, rasakan. Aku tidak akan mentransfer uang sepeser pun. Hubunganmu, karirmu, semuanya. Semuanya ada di tanganku, kataku dengan suara berbisik, tetapi penuh ancaman. Aku akan memblokir semua aksesmu. Bukan hanya uang, tapi juga reputasimu. Selamat menikmati Paris, gelandangan. Aku langsung menutup telepon, memblokir nomornya, dan mematikan ponselku. Aku tertawa. Rasanya begitu puas. Aku membayangkan Andi dan Sasha yang bingung, tidak tahu harus berbuat apa di kota yang asing bagi mereka. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekayaan mereka. Mereka tidak bisa lagi membayar tiket, makanan, atau bahkan tempat untuk tidur. Mereka akan merasakan apa yang kurasakan, perasaan hampa dan tidak berdaya, seolah ada skenario yang telah disusun. Aku menyalakan ponselku dan menemukan beberapa foto yang diunggah oleh teman-teman terdekatku yang juga mengenal Andi dan Sasha. Mereka semua mengirimiku tangkapan layar dari akun sosial media Sasha, foto, dan video yang menunjukkan Andi dan Sasha di Paris makan malam romantis dan pemandangan dari pesawat. Semua orang kini tahu tentang pengkhianatan ini. Dengan sengaja, aku mengunggah video dan foto tentang penderitaan Andi dan Sasha ke grup WhatsApp keluarga dan teman-teman terdekat. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa bersembunyi, permainan ini belum selesai, gumamku. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa lega. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Hanya ada ketenangan yang menjadi bukti bahwa rencana ini berhasil. Aku tahu, ini hanya permulaan. Masih ada banyak hal yang harus diselesaikan, dan aku siap menghadapinya. Beberapa hari berikutnya, ponselku terus-menerus berdering dengan nomor-nomor asing. Aku tahu itu pasti Andi dan Sasha yang berganti-ganti kartu SIM atau mencoba menghubungi lewat nomor lain. Aku membiarkan semua panggilan tak terjawab, menikmati setiap deringnya seperti musik kemenangan. Mereka mencoba menghubungi lewat aplikasi pesan instan, mengirim pesan-pesan panjang yang penuh dengan permohonan, ancaman, dan kebohongan. Raya, kami tidak bisa tidur di hotel. Kami kehabisan uang,
Kami benar-benar kedinginan di sini. Andi sudah jatuh sakit. Kumohon, tolonglah dia. Kalau kau tidak membantu kami, aku akan memberitahu semua orang tentang dirimu dan Bimo. Aku tahu kalian pernah dekat. Aku hanya membaca pesan-pesan itu sambil tersenyum. Ancaman mereka sama sekali tidak berpengaruh. Bimo adalah masa laluku dan dia tidak memiliki hubungan dengan apa yang terjadi sekarang. Sebaliknya, aku tahu persis betapa menderitanya mereka. Aku membalas pesan-pesan itu dengan beberapa kalimat singkat yang dingin. Andi, kau tidak perlu khawatir. Kau sudah punya Sasha untuk menemanimu, atau Sasha, kau tidak perlu khawatir. Kau sudah punya Andi untuk melindungimu. Aku bahkan membalas pesan terakhir mereka dengan mengirimkan sebuah foto, bukan foto diriku, tetapi foto sebuah toko fashion ternama di Paris, lengkap dengan lokasinya. Aku tahu mereka pasti akan melihatnya, dan mereka akan tahu bahwa aku tahu persis di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku mengawasi mereka seolah-olah aku sedang berada di sana. Reaksi mereka sangat cepat. Mereka mencoba menelpon lagi, dan kali ini aku mengangkatnya. Suara Andi terdengar lemah, ia terbatuk-batuk. Raya, aku mohon, aku sudah sakit. Sasha juga, aku tidak membiarkan diriku merasa iba. Aku sudah merasakan sakit yang jauh lebih dalam. Itu konsekuensi dari perbuatanmu. Andi, aku tidak akan mentransfer uang. Jangan mencoba lagi. Teleponlah keluargamu, orang tuamu mungkin akan membantu. Tapi, apakah mereka akan percaya padamu? Setelah semua kebohongan ini, kumohon, jangan libatkan keluargaku, kata Andi memohon. Terlambat, kataku sambil tersenyum. Kau sendiri yang memilih jalan ini. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Perjalananmu di Prancis belum usai. Kalian akan mengalami lebih dari ini. Aku menutup teleponnya lagi dan mengambil laptopku. Aku mulai mengunggah sebuah video pendek di media sosial. Video itu berisi kompilasi dari video-video yang diunggah Sasha yang memperlihatkan Andi dan dirinya di Paris, diserta dengan tangkapan layar dari pesan-pesan yang mereka kirimkan padaku. Video itu menjadi viral dalam hitungan jam. Teman-teman dan keluarga terdekat mereka, termasuk orang tua mereka, mulai menelponku, bertanya apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya dengan jujur, menceritakan pengkhianatan Andi dan Sasha. Reaksi mereka campur aduk, ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada yang tidak percaya. Tapi aku tidak peduli. Tujuanku bukan untuk mendapatkan simpati. Tujuanku adalah untuk menjatuhkan mereka. Aku ingin mereka merasa malu, putus asa, dan sendirian. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan oleh semua orang yang mereka cintai. Malam itu, aku menerima sebuah pesan dari ibuku. Raya, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu yakin dengan semua ini? Aku tidak hanya yakin. Bung, aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan percayalah, ini baru permulaan. Jawabku, aku tahu mereka akan kembali. Dan saat mereka kembali, aku akan memastikan mereka tidak punya tempat untuk pulang setelah beberapa hari menahan diri untuk tidak membalas pesan-pesan putus asa. Akhirnya aku mengangkat telepon dari nomor asing. Kali ini bukan Andi atau Sasha, melainkan Dika, rekan bisnis Andi di Paris. Raya, ini Dika, tolonglah. Apa yang kau lakukan? Andi dan Sasha. Mereka benar-benar jadi gelandangan di sini, suaranya terdengar cemas. Mereka menuduhku memblokir mereka, padahal aku hanya mengikuti perintahmu. Ini sudah keterlaluan. Aku menyunggingkan senyum sinis. Terlalu. Kau tahu, Dika, apa yang terjadi di Paris? Mereka menjual aset-asetku, termasuk properti dan saham-saham yang aku miliki atas namaku, tanpa persetujuanku. Apa? Itu tidak mungkin. Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Dika membantah dengan cepat. Andi bilang itu untuk proyek baru mereka. Lagi pula, itu hanya pinjaman kecil. Kau tahu berapa nilainya? Properti yang dijual itu adalah warisan dari orang tuaku. Mereka tidak hanya menjualnya, tetapi mereka juga memasukkan tanda tanganku. Suaraku bergetar.
Namun aku tidak menangis. Aku sudah merencanakannya. Aku akan memecatmu, Dika, dan aku akan melaporkanmu kepada polisi. Kau tahu, kan, bahwa aku memiliki bukti-bukti yang tidak bisa kau sangkal. Dika terdiam. Raya, jangan lakukan itu. Kumohon, aku bisa membantumu. Aku tahu di mana dokumen-dokumen itu. Aku akan mengirimkannya padamu. Aku tahu ia akan mengatakan itu. Ini adalah bagian dari rencanaku. Baiklah, kirimkan salinan dokumen-dokumen itu. Aku ingin melihatnya. Dan kau harus memberitahuku semua yang kau ketahui tentang bisnis Andi di Prancis. Raya, ini sangat berbahaya. Mereka akan tahu kalau aku berpihak padamu, aku tidak peduli. Kau akan melakukannya, atau kau akan masuk penjara. Dika menghela napas. Baiklah, aku akan mengirimkannya. Tapi kumohon, jangan sampai aku terlibat. Setelah Dika menutup telepon, aku langsung mengirimkan sebuah pesan kepada pengacara pribadiku, Pak Budi. Siapkan surat cerai. Tuntut mereka dengan tuduhan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Aku akan mengirimkan buktinya. Keesokan harinya, Dika mengirimiku sebuah flash drive yang berisi dokumen-dokumen rahasia. Aku membuka file itu, dan yang kulihat mengejutkanku. Ada beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Andi tidak hanya menjual aset-asetku, tetapi juga menandatangani kontrak-kontrak yang mencurigakan dengan perusahaan-perusahaan fiktif. Ini bukan hanya tentang penggelapan dana. Ini lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Aku langsung menghubungi Pak Budi. Pak, saya menemukan dokumen-dokumen baru. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita duga. Ini bukan hanya tentang penggelapan dana. Ini adalah konspirasi bisnis yang melibatkan penyelundupan barang ilegal. Pak Budi terdiam. Ini rumit, Raya, tapi jangan khawatir. Kita akan membongkar semuanya. Kita harus mencari tahu siapa saja yang terlibat di dalam konspirasi ini. Aku mematikan komputer. Aku menyadari bahwa ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini adalah pertarungan hukum yang besar, dan aku tahu aku tidak bisa menghadapinya sendirian. Aku harus mencari seseorang yang bisa membantuku, seseorang yang memiliki jaringan yang kuat. Aku memejamkan mata, memikirkan seseorang yang mungkin bisa membantuku. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benakku, Bimo, mantan kekasihku, yang sekarang menjadi seorang pengusaha sukses. Dia memiliki jaringan yang sangat luas dan pemahaman yang mendalam tentang dunia hukum dan bisnis. Aku ragu-ragu. Aku sudah tidak pernah bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku mengambil ponselku dan mencari nomornya. Aku tahu hanya dia yang bisa membantuku keluar dari masalah ini. Setelah sekian lama, aku akhirnya memberanikan diri menelepon Bimo. Tanganku bergetar saat menekan tombol panggil. Hubungan kami berakhir karena aku memilih Andi dan rasa bersalah itu masih menghantuiku. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku butuh bantuannya. Panggilan itu berdering 2 kali sebelum diangkat. Halo. Suara Bimo di ujung telepon terdengar sama persis seperti yang kuingat, hangat dan menenangkan. Halo, Bimo, ini Raya. Suaraku berbisik, ragu-ragu. Ada keheningan sejenak. Raya, sudah lama tidak mendengar kabarmu. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Aku menghela napas. Tidak sama sekali. Aku butuh bantuanmu. Aku menceritakan semuanya, mulai dari pengkhianatan Andi dan Sasha hingga penemuan dokumen-dokumen yang mencurigakan. Aku menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Aku bahkan tidak tahu mengapa aku bisa begitu jujur dengannya. Tapi rasanya seperti beban berat yang selama ini kupendam akhirnya terangkat. Bimo mendengarkan dengan sabar, tidak memotong perkataanku sama sekali. Setelah aku selesai, ia terdiam sejenak. Aku sudah tahu. Aku tahu Andi dan Sasha sudah pulang ke Indonesia. Mereka sudah menjadi bahan gosip di semua grup sosial media, katanya. Dan aku tahu kau yang melakukannya, aku terkejut. Jadi, kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu. Aku bisa membantumu, Raya, aku bisa membantumu membongkar semuanya. Katanya aku takut,
Bimo, ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang kejahatan, kataku. Suaraku terdengar serak. Jangan takut, aku akan bersamamu. Aku akan membantumu menuntut mereka, katanya, dan aku bisa merasakan ketulusan di balik suaranya. Kami bertemu di sebuah kafe. Bimo tidak banyak berubah. Dia masih memiliki senyum yang sama, dan matanya masih memancarkan kebaikan yang sama, seperti yang kuingat. Kami berbicara selama berjam-jam. Bimo memberiku nasihat hukum, merekomendasikan beberapa pengacara terbaik, dan bahkan menawarkan untuk membantuku mengelola semua dokumen-dokumen itu. Ini bukan hanya tentang memenangkan kasus, Raya. Ini tentang memulihkan namamu dan juga namaku. Mereka berdua sudah merusak reputasi kita. Katanya, aku menatapnya. Kenapa kamu membantuku, Bimo? Aku sudah menyakitimu, ia tersenyum. Mungkin kau pernah menyakitiku, Rayat, tapi aku tidak pernah melupakanmu. Dan yang paling penting, aku tahu kau tidak pantas mendapatkan ini. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih tenang. Aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki Bimo di sisiku, dan aku tahu dia akan membantuku melewati semua ini. Kami mulai bekerja sama. Kami berdua menganalisis semua dokumen yang dikaberikan. Dan yang kami temukan sungguh mengejutkan. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa Andi dan Sasha tidak hanya bersekongkol untuk menjual aset-asetku, tetapi mereka juga bersekongkol untuk menjebakku dalam sebuah skema penipuan. Mereka berdua tahu bahwa aku memiliki bisnis yang sukses dan mereka ingin mengambil alihnya. Mereka berencana untuk membuatku bangkrut, lalu memaksaku menjual bisnisku kepada mereka dengan harga murah. Aku benar-benar tidak menyangka mereka bisa melakukan hal sekejam ini. Mereka berdua adalah orang-orang serakah. Raya, mereka tidak akan pernah merasa puas. Kita harus mengalahkan mereka, kata Bimo dengan serius. Aku mengangguk. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tahu aku tidak hanya melawan mantan suamiku dan sahabatku, tetapi aku juga melawan sebuah konspirasi yang besar. Tapi aku tidak sendirian. Aku punya Bimo di sisiku dan kami siap untuk bertarung. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini adalah tentang keadilan. Bintang, setelah berhari-hari bekerja sama dengan Bimo, aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Surat cerai telah disiapkan, laporan kepolisian atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen sedang dalam proses, dan yang paling penting, semua asetku telah diamankan sepenuhnya. Kami berdua merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk memicu kehancuran mereka. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Aku mendapatkan kabar bahwa Andi dan Sasha telah kembali ke Jakarta. Aku tahu mereka akan langsung menuju ke apartemen kami. Aku sudah memprediksi ini, jadi aku menyiapkan sebuah kejutan kecil untuk mereka. Aku sengaja mengundang Bimo ke apartemenku agar ia bisa menyaksikan langsung drama yang akan terjadi. Tepat saat matahari terbenam, bel pintu berbunyi. Aku melirik Bimo yang memberiku senyum menguatkan. Siap? Tanyanya. Lebih dari siap, jawabku, lalu berjalan menuju pintu. Saat aku membuka pintu, aku melihat Andi dan Sasha berdiri di depan pintu. Mereka tampak sangat berbeda dari foto-foto yang mereka unggah. Mereka kurus, kotor, dan pakaian mereka terlihat lusuh. Andi terlihat sangat pucat, dan matanya memancarkan keputusasaan yang luar biasa. Sasha berdiri di belakangnya, wajahnya tertunduk. Raya, kata Andi, suaranya terdengar serak. Aku bisa jelaskan, tidak perlu, potongku. Semua sudah jelas. Tiba-tiba, Andi melihat Bimo yang berdiri di belakangku. Wajahnya langsung memerah. Jadi ini alasanmu memblokir semua kartuku. Kau berselingkuh dengannya, teriaknya. Sasha mengangkat kepalanya, matanya memancarkan kebencian. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kami akan memberitahu semua orang tentang dirimu dan Bimo. Aku tertawa. Tawa yang tulus, bukan tawa yang sinis. Kalian berdua benar-benar lucu. Kalian menuduhku berselingkuh setelah apa yang kalian lakukan. Sejak kapan kalian berdua peduli dengan perselingkuhan? Bukankah itu yang kalian berdua lakukan?
Aku mengambil ponselku dan menunjukkan kepada mereka sebuah video yang sudah diedit. Video itu berisi foto-foto Andi dan Sasha yang sedang bermesraan di Paris, lengkap dengan tiket pesawat dan cincin yang kutemukan. Aku memutar video itu di depan mereka, membiarkan setiap momen pengkhianatan itu terpampang jelas. Andi dan Sasha terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka tidak bisa mengatakan apapun. Aku menatap mata mereka satu persatu. Aku tahu segalanya. Aku tahu kalian merencanakan semua ini. Aku tahu kalian bersekongkol untuk menjual aset-asetku, dan aku juga tahu tentang konspirasi bisnis yang kalian rencanakan. Raya, aku bisa jelaskan, kata Andi, suaranya penuh dengan penyesalan. Sudah terlambat, kataku dengan suara dingin. Aku sudah menyiapkan surat cerai. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dariku. Tidak sepeser pun. Kalian berdua akan menjadi gelandangan di kota kalian sendiri. Aku menoleh ke Bimo yang tersenyum padaku. Aku tahu ini bukan hanya balas dendam. Ini adalah kemenangan. Kami telah berhasil mengalahkan mereka. Dan ini baru permulaan. Masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Setelah Andi dan Sasha pergi dari apartemenku dengan wajah malu dan marah, aku tidak membuang waktu. Aku tahu mereka pasti akan mencari perlindungan dan simpati dari keluarga mereka, dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mengunjungi orang tua mereka. Aku tiba di rumah orang tua Andi terlebih dahulu. Rumah besar itu terasa sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Andi dan Sasha. Ibunya, Tante Nina, membukakan pintu. Wajahnya terlihat lelah dan bingung. Raya, ada apa ini? Andi sudah pulang. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa ada video-video di media sosial? Aku menarik napas dalam-dalam. Tante, aku datang ke sini untuk menjelaskan semuanya. Tapi, aku ingin Tante mendengarkanku sampai selesai, tanpa menyalah. Aku menceritakan semuanya, dari A sampai Z. Aku menunjukkan tiket pesawat ke Paris, atas nama Andi dan Sasha, cincin yang ia beli untuk Sasha, dan bukti-bukti transfer bank yang mencurigakan. Aku bahkan menunjukkan tangkapan layar dari pesan-pesan yang mereka kirimkan kepadaku. Tante Nina terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa menyangkal, karena bukti-bukti itu terlalu kuat. Andi bilang dia ke Paris untuk urusan bisnis. Raya, kata Tante Nina, suaranya bergetar. Dia memang ke Paris untuk urusan bisnis, Tante. Tapi bukan hanya itu, dia juga ke sana bersama Sasha untuk berlibur dan juga untuk merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mereka berdua bersekongkol untuk menjual aset-asetku tanpa seizinku. Kataku, Tante Nina tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Aku tidak percaya anakku bisa melakukan ini. Maafkan dia. Raya, bukan aku yang harus dimaafkan, Tante. Tapi Tante, dia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga mengkhianati keluarganya sendiri. Kataku, lalu meninggalkan rumah itu. Aku melanjutkan perjalananku ke rumah Sasha. Ayahnya, Om Aris, membukakan pintu. Raya, ada apa ini? Sasha tidak pulang. Dia bilang dia akan kembali ke rumah, tapi dia tidak ada. Kamu tahu di mana dia? Om, saya datang ke sini untuk memberitahu Om tentang kebenarannya. Tentang Sasha dan Andi. Aku mengulangi cerita yang sama. Aku menunjukkan bukti-bukti yang sama. Dan Om Aris terdiam, matanya berkaca-kaca. Sasha, dia sudah gila. Dia sudah merusak persahabatannya denganmu, dan sekarang dia merusak hubungannya dengan keluarganya sendiri. Aku tidak membalas. Aku hanya bisa mengangguk. Om, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan mereka. Tapi, aku ingin Om tahu bahwa mereka tidak hanya mengkhianatiku, tetapi mereka juga mengkhianati Om. Mereka berdua bersekongkol untuk menjual aset-asetku dan juga merencanakan skema penipuan. Aku sudah melaporkan mereka ke polisi. Om Aris terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat pasi dan dia hanya bisa menatapku. Aku tidak tahu harus berkata
Apa? Maafkan dia. Raya, maafkan anakku. Om, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, kataku, lalu meninggalkan rumah itu. Aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku tidak hanya membalas dendam, tetapi aku juga memberikan mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku telah menghancurkan reputasi mereka, dan aku telah memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang mereka miliki sebelumnya. Aku merasa lega, beban berat yang selama ini kupendam akhirnya terangkat. Aku tidak lagi merasa sedih atau marah. Aku hanya merasa puas karena keadilan telah ditegakkan, dan aku tahu ini hanya permulaan. Masih ada satu babak lagi yang harus kulakukan, dan aku akan memastikannya berakhir dengan kemenangan total. 2 minggu berlalu, kehidupan terasa tenang, nyaris seperti badai yang baru saja usai. Namun, aku tahu ini hanyalah ketenangan sebelum kehancuran total. Bimo dan aku bekerja keras, menganalisis setiap detail dari dokumen yang dikirim Dika. Kami menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penggelapan dana dan perselingkuhan. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan sebuah skema bisnis ilegal yang rumit. Andi dan Sasha berkolaborasi dengan perusahaan fiktif di Paris untuk menyelundupkan barang-barang mewah tanpa pajak ke Indonesia. Keuntungan dari bisnis gelap itu, mereka berdua investasikan dalam sebuah proyek yang mereka sebut proyek 5. Tujuan mereka yang tersembunyi adalah untuk membuatku bangkrut. Mereka berdua bahkan berani memalsukan tanda tangan di beberapa dokumen untuk menjadikanku penanggung jawab atas hutang-hutang mereka jika skema itu gagal. Aku menatap Bimo, tidak percaya dengan apa yang kami temukan. Mereka berdua ingin aku masuk penjara. Bimo mengangguk. Itu rencananya, Raya. Mereka ingin mengambil alih bisnismu, lalu membebankan semua hutang dan kerugian ini padamu. Aku tertawa, namun bukan tawa gembira, melainkan tawa miris. Aku tidak menyangka mereka bisa sejauh ini. Aku tidak menyangka mereka bisa sekejam ini. Tapi kita sudah selangkah lebih maju, kata Bimo sambil tersenyum. Ingat, kau sudah memindahkan semua asetmu. Dan yang paling penting, kau sudah memberitahu Dika, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Aku mengangguk. Sejak awal, aku sudah merencanakan ini. Aku sengaja membiarkan mereka berdua terjerumus dalam skema bisnis itu. Aku sengaja membiarkan mereka percaya bahwa mereka akan lolos begitu saja. Dan sekarang, saatnya untuk mengakhirinya. Sore itu, kami berdua bertemu dengan Pak Budi, pengacara pribadiku, dan juga seorang detektif swasta yang direkomendasikan Bimo. Kami membeberkan semua bukti yang kami miliki, dokumen palsu, transfer, dana yang mencurigakan, dan juga rekaman percakapan Dika yang mengakui semuanya. Ini adalah kasus yang sangat serius, kata detektif itu. Mereka tidak hanya akan dituntut dengan pasal penipuan, tetapi juga pasal penyelundupan yang bisa membuat mereka dipenjara selama bertahun-tahun. Dan aku bisa membuktikan bahwa mereka berdua yang bertanggung jawab atas semuanya, kataku. Mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja. Mereka pikir mereka bisa menginjak-injakku dan merampas semua yang kumiliki. Mereka salah besar. Aku dan Bimo meninggalkan kantor itu dengan perasaan lega. Kami telah berhasil mengalahkan mereka, bahkan sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Kami tahu bahwa ini adalah akhir dari permainan, dan kami tahu babak berikutnya akan menjadi babak terakhir. Aku menoleh ke Bimo, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat ada kilauan di matanya yang sudah lama tidak kulihat. Ia tersenyum, lalu memegang tanganku. Kau tahu, Raya, kau adalah wanita yang paling kuat yang pernah kutemui. Aku bangga padamu. Kata-kata itu membuatku merasa sangat bahagia. Aku tidak lagi merasa sedih atau marah. Aku hanya merasa bangga. Bangga karena aku bisa melewati semua ini, dan bangga karena aku tidak menyerah. Aku tahu sekarang ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini adalah tentang keadilan, dan aku akan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan. Bintang malam itu, kami berdua,
Aku dan Bimo duduk di teras apartemenku. Langit Jakarta dihiasi bintang-bintang dan kami berdua merenungkan perjalanan panjang yang telah kami lalui. Tiba-tiba, Bimo mengambil tanganku. Kau tahu, Rayak, ini adalah akhir. Kau sudah memenangkan segalanya. Aku tersenyum, ini belum berakhir. Masih ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Pagi berikutnya, aku dan Bimo ditemani Pak Budi pergi ke kantor polisi. Kami membawa semua bukti yang kami miliki, dokumen palsu, rekaman percakapan Dika, dan bukti-bukti transfer dana yang mencurigakan. Setelah melihat semua bukti itu, polisi segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Andi, Sasha, dan Dika. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan mereka. Andi dan Sasha ditemukan sedang bersembunyi di sebuah rumah sewa yang sederhana. Mereka tidak memiliki apa-apa dan mereka tidak bisa menyembunyikan kebenaran lagi. Mereka berdua ditangkap dan segera dijebloskan ke penjara. Aku tidak merasa bahagia atau sedih, aku hanya merasa kosong. Aku merasa lega karena akhirnya semua ini berakhir. Andi dan Sasha, dua orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku, kini hanya menjadi sejarah. Mereka telah dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari ibuku. "Raya, kau baik-baik saja?" Tanyanya. "Aku baik-baik saja. Bun, semua sudah berakhir." Jawabku. Ibu tahu kau adalah anak yang kuat. Ibu bangga padamu." Katanya. Kata-kata itu membuatku menangis, bukan tangisan sedih, melainkan tangisan lega. Aku tahu, aku telah kehilangan banyak hal, tetapi aku juga telah mendapatkan banyak hal. Aku mendapatkan kembali kebahagiaanku, dan aku mendapatkan kembali kepercayaanku pada diri sendiri. Aku dan Bimo memutuskan untuk memulai hidup baru. Kami berdua membeli sebuah rumah baru, dan kami memulai bisnis baru bersama. Kami berdua tidak lagi memikirkan masa lalu. Kami hanya memikirkan masa depan. Kami tahu kami akan menjadi pasangan yang kuat, dan kami akan membangun sebuah keluarga yang bahagia. Andi dan Sasha dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Aset-aset mereka disita, dan mereka berdua harus membayar ganti rugi yang besar. Mereka tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi mereka juga kehilangan kebebasan mereka. Di hari pernikahanku dengan Bimo, aku tersenyum. Ini bukan lagi tentang balas dendam, ini adalah tentang kemenangan. Kemenangan atas pengkhianatan, kebohongan, dan keserakahan. Aku tahu, aku sudah memenangkan segalanya. Dan aku tahu, aku akan hidup bahagia selamanya.